Hai guys, di part keempat ini aku akan menjelaskan tentang laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo sesudah penutupan. Yang pertama adalah laporan keuangan, yaitu ringkasan dari suatu proses pencatatan yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode. Terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Format pertama untuk laporan laba rugi adalah income, yang berisi sales return, dan sales discount. Saldonya diambil dari neraca lajur ya guys, tapi kalau kamu gak bikin neraca lajur, saldonya bisa diambil dari neraca saldo sesudah penyesuaian. Yang pertama adalah saldo penjualan, lalu saldo retur penjualan, dan saldo potongan penjualan. Nah, saldo retur penjualan dan potongan penjualan ini dijumlahin ya. Nanti hasilnya dikurangi sama saldo penjualan. Setelah dilakukan pengurangan tersebut, maka akan didapatkan nilai penjualan bersih. Format yang kedua adalah cost of goods sold. Saldo persediaan awal diambil dari trial balance. Dan saldo purchase diambil dari income statement yang ada di worksheet. Setelah itu adalah break-in. Saldonya juga diambil dari income statement yang ada di worksheet. Saldo purchase dan break-in ini dijumlahin ya guys. Selanjutnya adalah saldo retur pembelian. Ini juga diambil dari income statement yang ada di worksheet. Lalu, potongan pembelian yang juga diambil dari income statement yang ada di worksheet. Saldo dari retur pembelian dan potongan pembelian nantinya dijumlahkan. Total purchase dan break-in dikurangi dengan total purchase return dan purchase discount, yang akan menjadi net purchase. Nah, persediaan awal tadi ditambah dengan pembelian bersih. Hasilnya adalah barang tersedia untuk dijual. Selanjutnya adalah kita masukkan saldo persediaan akhir kita, yang diambil dari neraca yang ada di worksheet. Tapi saldonya diminuskan ya guys, soalnya akan mengurangi nilai barang tersedia untuk dijual kita. Selanjutnya kita akan mencari nilai cost of goods sold, yaitu dengan mengurangi nilai barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. Nah, nilai penjualan bersih tadi dikurangi dengan nilai harga pokok penjualan. Jika didapat hasil pengurangan tidak minus, maka perusahaan mendapatkan laba kotor sebelum dikurangi beban. Namun, jika hasil yang didapatkan minus, maka perusahaan mendapatkan rugi kotor sebelum dikurangi dengan beban. Nah, kalau di sini aku dapatnya laba kotor ya guys. Selanjutnya adalah format beban. Akun sama saldo bebannya aku bakalan salin dari worksheet aja ya. Nah, kalau ada yang penasaran, kok break-in gak masuk Kak dalam penghitungan expense-nya? Soalnya break-in udah masuk dalam menghitung cost of goods sold,
Kalau ikut masuk ke dalam perhitungan expense, break-in-nya bakalan jadi double. Jadi, untuk pengelompokan beban, break-in nggak masuk lagi ya guys. Nah, saldonya udah aku salin ya. Selanjutnya, saldo beban ini bakalan ditotalin. Total beban ini bakalan jadi pengurang atas laba atau rugi kotor kita nanti. Jika sebelumnya mendapatkan laba kotor, maka akan dikurang dengan total beban. Namun, jika mendapatkan rugi kotor, maka akan ditambah dengan total beban. Nah, kalau perusahaan aku nanti dapatnya rugi bersih ya guys. Soalnya hasil pengurangan laba kotor dan total beban menghasilkan minus sebesar Rp3.630.861. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Langkah pertama adalah menyalin modal kita. Kalau aku ambil dari neraca yang ada di neraca lajur aja ya guys, sebesar Rp155.500.000. Selanjutnya adalah laba atau rugi dan pengambilan pribadi. Total rugi diambil dari laporan perubahan modal ya guys. Sedangkan total withdrawing diambil dari worksheet. Nah, karena aku dapatnya rugi, maka total rugi tadi ditambah dengan total withdrawing. Nanti akan menjadi penurunan equity. Untuk mencari modal akhir, yaitu dengan mengurangkan modal awal dengan penurunan modal tadi. Hasilnya akan menjadi modal akhir kita. Begini ya guys. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah harta, lalu harta lancar. Buat akun harta lancarnya, aku langsung salin di worksheet aja ya guys. Lalu bikin total aset lancar. Saldo aset lancarnya aku salin dari worksheet yang bagian neraca. Karena saldo kerugian piutang terletak di sebelah kredit, maka akan mengurangi total aset lancar kita. Di sini aku bikin minus saja ya guys. Setelah itu adalah menghitung total aset lancar kita. Nah, habis aset lancar, kita bakal mencari aset tetap. Caranya sama ya guys. Nah, habis ini kita bakal bikin total aset, yaitu dengan menjumlahkan aset lancar dan aset tetap kita tadi. Selanjutnya adalah mencari total liabilitas. Caranya sama ya dengan aset tadi. Lalu yang terakhir adalah total equity yang diambil dari capital statement. Lalu kita bakal cari total liabilitas dan ekuitasnya. Hasilnya harus sama ya guys dengan total aset tadi.
Yang kedua adalah jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup atau menolkan semua akun-akun sementara atau akun-akun nominal. Formatnya sama dengan format jurnal umum ya guys. Cara menolkan akun-akun tersebut adalah dengan meletakkannya di saldo yang berlawanan dengan saldo normalnya, seperti akun penjualan, akun retur pembelian, dan akun potongan pembelian diletakkan di debit. Lalu di sebelah kreditnya diletakkan akun income summary. Saldonya diambil dari worksheet bagian income statement aja ya guys. Saldo income summary berasal dari total 3 saldo akun tadi. Nah, untuk akun-akun lainnya, cara menutupnya sama ya teman-teman. Selanjutnya adalah menutup income summary. Karena aku dapatnya rugi, maka equity berkurang di debit, dan income summary berkurang di kredit. Nilainya sama dengan nilai rugi kita ya. Selanjutnya adalah menutup akun withdrawing. Karena pengambilan pribadi mengurangi modal, maka equity berkurang di debit, dan withdrawing berkurang di kredit. Setelah selesai mengentry, maka kita akan menjumlahkan semuanya. Hasilnya harus balance ya guys. Yang terakhir adalah neraca saldo sesudah penutupan, berfungsi untuk memastikan keseimbangan dan akurasi, dan menjadi dasar periode berikutnya. Akun yang masuk ke dalam neraca saldo sesudah penutupan hanyalah akun-akun real, yaitu akun 1-3. Formatnya sama dengan neraca saldo sebelumnya ya guys. Kita ambil dari buku besar, transaksi yang paling terakhir. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Hasilnya harus balance ya guys.